Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali melihat bacaan timeless ya untuk hari Minggu. Ini sebuah bacaan tentang pencerahan untuk kalian yang sedang menjalani sebuah relationship dengan seseorang, sebuah koneksi ya bersama pasanganmu atau dengan seseorang yang mana saya memberi bacaan tentang situasi yang mungkin sedang sulit dilewati bersama pasanganmu atau dengan seseorang di sini ya. Dan divine guidance di sini adalah sebuah bacaan bagaimana saya melihat bimbingan dari semesta melalui kartu-kartu yang terbuka, apa yang menjadi saran, apa yang menjadi semacam pencerahan yang diberikan oleh semesta melalui kartu yang dihadirkan nanti di sini ya, prediksinya yang dilihat dalam bacaan kali ini. Oke, kita mulai saja divine guidance untuk kali ini. Ini bacaan timeless, bukan untuk zodiak, tetapi untuk siapa saja yang memerlukan pencerahan dari bacaan yang saya buat ini ya. Oke, kartu oracle yang pertama, divine guidance untuk kali ini ada close encounters ya. Close encounters. Oke, dan bacaan lagi. Kartu oracle yang kedua, kita lihat di sini dari kartu oracle keduanya. Apa yang menjadi energi atau pesan di sini ada, wow, kartunya door to personal healing and happiness. Door to personal healing and happiness. Ini energinya dua kartu oracle ini sama ya. Energinya sama. Yang saya lihat di sini sebuah situasi ya. Mungkin ini tentang bagaimana memperbaiki sebuah situasi secara personal, secara pribadi atau antara kalian berdua saja begitu ya, dengan pasanganmu atau dengan seseorang di sini. Kita lihat situasinya. Di sini ada kartu Three of Wands. Kemudian ada kartu itu adalah kartu Page of Wands ya. Dan The Sun. Di sini ada Six of Wands, Two of Wands, dan Five of Pentacles. Di sini ada The Emperor, kartu The Emperor. Oke, untuk divine guidance yang akan kita lihat di minggu ini ya. Saya hadirkan setiap hari Minggu, tetapi ini bukan bacaan mingguan, ini bacaan timeless ya. Kapan saja kalian menginginkan untuk melihat video ini atau mungkin menemukan video ini, bisa saja itu adalah energi atau ya guidance untuk kalian ya. Ya, ini dalam sebuah hubungan atau koneksi yang sedang dijalani antara dirimu dan seseorang. Tampaknya di sini sedang ada semacam keinginan untuk bisa, saya lihat di sini untuk bisa apa ya, kalau saya lihat membangun diri sendiri, dalam arti seseorang sedang mencoba untuk
lebih fokus kepada dirinya sendiri, dalam arti ingin membuktikan diri untuk apapun yang sedang dia kerjakan saat ini agar bisa menghasilkan. Ya, ini sebuah energi seseorang yang sedang fokus tentang pencapaian yang ingin dia dapatkan, ya. Mungkin seseorang yang sedang fokus dengan kesibukannya, dengan pekerjaannya, seseorang yang juga terfokus untuk pembuktian diri. Artinya seperti ya sedang sibuk dengan segala rutinitas, ya. Sibuk untuk mengejar prestasi, untuk bisa mendapatkan penghargaan, seperti itu. Artinya, seperti ada seseorang yang sedang mengejar sebuah peluang, menginginkan sebuah peluang untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses, untuk bisa mendapatkan keuntungan, barangkali seperti itu. Dan ini membuatnya seperti seseorang yang ya bisa dikatakan apa ya, kalau saya lihat menunjukkan dia seperti seseorang yang agak keras kepala, ya. Keras kepala dalam arti mungkin karena kesibukan atau target atau apapun yang ingin dia raih itulah yang membuat dia seperti mengambil sikap. Mungkin di sini kalau saya lihat seperti seseorang yang memilih untuk fokus ke sana dan memberi semacam jarak untuk hubungannya, relationship-nya bersama pasangan atau bersama seseorang di sini. Ya, energi yang seperti itu sebenarnya nggak masalah ya kalau kita ingin berhasil, ingin sukses. Tetapi kalau sudah merupakan semacam obsesi yang membuat diri seperti lebih keras untuk mengejar sesuatu di luar dari komitmen atau hubungan yang sudah dijalani, dalam arti seperti mengabaikan, pada akhirnya mengesampingkan apa yang menjadi tanggung jawab dia dalam relationship-nya, atau apa yang harus dia perlu perhatikan juga dalam hubungannya. Itu berarti sudah semacam sisi ego, ya, lebih ego untuk menjalani atau mengejar apa yang menjadi pencapaian dia. Itu yang saya lihat di sini. Energinya pada akhirnya seperti semakin berjarak, semakin jauh dari pasangan, dalam arti menjauhkan diri ini karena itu tadi, ada pencapaian yang ingin diraih. Mungkin ini seperti ngejar target, ya. Mungkin ini seperti ya sangat mengejar keuntungan, kesuksesan semacam itu. Sehingga di sini ada satu pihak pastinya yang merasa seperti berjuang sendiri dalam hubungan, seperti ada perasaan susah hatinya. Dalam arti itu tadi, ya, ada hal-hal yang menjauhkan dia dengan pasangannya, yang terlalu fokus untuk pencapaian dirinya. Itu membuat salah satu pihak merasa tidak bahagia. Ini sebuah masalah, ya, sebuah situasi yang bisa menimbulkan masalah, apalagi kalau salah satu pihak yang sangat bisa dikatakan di sini mengutamakan kepentingan dirinya sendiri ini sangat, ya, bisa dikatakan juga sudah lebih memilih atau mengutamakan pencapaian dirinya sendiri ketimbang mempedulikan relationship, hubungannya bersama pasangannya. Itu jelas bisa memicu sesuatu yang bermasalah nanti pada ujungnya kalau tidak segera teratasi atau kalau tidak segera menyadari diri. So, saya melihat di sini memang seseorang mencoba untuk, sepertinya di sini seperti seseorang yang apa ya, di Emperor ini ingin memimpin begitu, entahlah. The Emperor itu seorang pemimpin, mungkin mengejar target agar bisa menguasai sesuatu begitu ya, memimpin, entahlah, mungkin ingin memimpin situasi apa, semacam hal-hal yang ingin dikejar begitu. Ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi orang yang nomor satu, itu poinnya.
Saya cari bahasanya agak ruwet. Saya di sini lebih melihat energi bagaimana semesta memberikan guidance atau bimbingan untuk kalian yang berada dalam situasi seperti ini. Merasa jauh dengan pasangan, merasa ada jarak dengan pasangan karena mungkin ini ya kasarnya pasanganmu lebih fokus kepada pekerjaannya atau kesibukannya sendiri, kehidupannya sendiri, begitu. Saya melihat di sini memang semesta mengatakan bahwa bisa saja di sini keinginan membangun sebuah usaha atau mengejar sebuah kesuksesan. Di sini ada seseorang yang sedang sangat mengejar sebuah keberhasilan. Itu saya lihat adalah sebuah sikap yang positif untuk hubungan kalian. Dalam arti dia seperti ingin memberikan kualitas dirinya, terutama kalau ini laki-laki ya yang melakukan ini. Mungkin pasangan yang sering lebih fokus pada pekerjaan ini biasanya laki-laki, tapi nggak menutup kemungkinan juga wanita yang terlalu sibuk dengan pekerjaan ya, wanita karir seperti itu. Saya melihat sebenarnya itu adalah semacam ya, mungkin secara eksplisit itu dia terlihat sibuk sendiri dengan pekerjaannya, dengan rutinitasnya. Tapi sebenarnya secara implisit apa yang dia lakukan itu untuk keluarga, untuk hubungannya bersama dirimu juga. Dia ingin membuktikan diri bahwa dia di sini bertanggung jawab, dia di sini mampu untuk bisa menjadi seseorang yang bisa dikatakan berhasil memberikan ya semacam kebahagiaan ya, atau semacam ya bisa dikatakan kesejahteraan juga apabila dia di sini sukses. Itu sebenarnya yang dia ingin lakukan di sini. So, untuk kalian yang merasa melihat pasanganmu yang seperti ini, cobalah belajar untuk mendukung dia. Mungkin memang rasanya seperti diabaikan ya, dia hanya fokus dengan pekerjaannya yang itu saja. Di sini saatnya waktu kalian untuk memberikan dukungan, dalam arti ya tunjukkanlah bahwa kamu di sini tetap memberikan support buat dia ya, tetap mendukung dengan apa yang dia kerjakan. Mungkin kalau dia di sini terlalu sibuk, kamu bisa mengambil alih untuk apa-apa yang selama ini mungkin tidak dilakukan atau yang tidak sempat dia kerjakan di dalam hubungan kalian. Entah itu misalnya tanggung jawab dia di dalam rumah tanggamu ya, paling tidak bentuk dukungan kamu. Oke lah, dia sudah bekerja keras, dia sudah berusaha, dia sudah menghasilkan untuk keluarga ini juga, untuk komitmen ini. Kamu mungkin bisa lebih ya dalam tanda kutip mengalah dalam arti mendukung dia. Artinya di sini seperti belajar untuk kalau saya lihat itu move on dari perasaan-perasaanmu yang bisa dikatakan negative thinking itu tadi. Merasa dijauhi, merasa dihindari oleh pasangan. Coba hilangkan seperti itu, hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Lebih kepada melihat sesuatu itu dalam sisi positifnya. Dia bekerja keras, dia fokus dengan pekerjaannya karena apa? Ya karena untuk kamu juga. Saya melihat di sini memang ya kalian yang sudah melihat situasi ini harus belajar dalam arti ya belajar melihat apa yang sudah dilalui selama ini. Pastinya kamu tahu kapan ada peluang untuk bisa berkomunikasi dengan dia, kapan ada waktu untuk bisa ya menjalin kedekatan dengan dia. Ya lihatlah situasi itu. Jadi harus bisa menyesuaikan diri, intinya harus bisa beradaptasi ya. Mungkin dia nggak 24 jam bisa dekat dengan kamu, 24 jam dia nggak bisa untuk mencurahkan waktunya buat kamu, tapi sebagai bentuk dukunganmu ya kamu bisa melihat kapan ada peluang untuk berbicara dengan dia, untuk bisa mungkin di sini menanyakan keadaan dia, seperti itu.
Jangan karena dia di sini sudah sibuk, kamu merasa sudah diabaikan, sudah dijauhi, kamu malah jarang berbicara, kamu malah menjaga jarak juga. Itu nggak akan menemukan sebuah situasi yang lebih baik nantinya. Belajar berpikir positif, ya, belajar untuk melihat segala sesuatu itu dalam dalam hal-hal yang jelas begitu, yang terang. Jangan selalu berpikir hal-hal yang ya bisa dikatakan di sini yang merusak pikiran kau, misalnya, kok dia jauhin aku ya, kok dia seperti nggak peduli dengan hubungan ini, kok dia begini, kok begitu. Belajar untuk tidak cepat begitu ya mengambil pikiran-pikiran yang negatif terhadap pasanganmu. Ini ada energi bahwa kamu harus bisa percaya diri bahwa memang di sini kalian memang ada semacam keterbatasan jarak karena kesibukan dia, karena mungkin di sini bisa saja juga dia mungkin harus meninggalkan kamu karena urusan-urusan pekerjaan dia. Ya tetaplah berpikir positif, bahwa percaya diri bahwa dia itu adalah orang yang bertanggung jawab. Ya, dia mengerjakan itu semua untuk masa depan hubungan kalian juga. Begitu. So, di sini memang energinya Five of Pentacles itu saya melihat tentang berjuang, ya. Dia berjuang untuk kebahagiaan hubungan kalian. Pasanganmu berjuang untuk bisa memberikan kesejahteraan dalam komitmenmu. Maka kamu di sini juga harus mendukung dia. Mungkin memang kamu di sini harus berjuang sendiri juga. Dalam arti ketika dia sibuk, ketika dia jauh dari kamu, kamulah yang harus menjalani kehidupan kamu dalam komitmen ini sementara untuk berjuang sendiri. Tapi dia juga dalam situasi berjuang kan, berjuang untuk pekerjaan dia, dan itu semua untuk siapa ya? Untuk kamu juga. Jadi jangan melihat hanya kamu yang selalu berusaha, hanya kamu yang selalu berkorban. Enggak. Di sini sama-sama. Dia itu juga berkorban banyak. Pasanganmu di sini berkorban banyak waktunya, tenaganya, pikirannya. Mungkin kamu melihat dia seperti menjauhimu, lebih fokus dengan pekerjaan kehidupannya saja, tapi sebenarnya itu berat juga loh. Ya. Apalagi kalau dia harus punya tanggung jawab memberikan kesejahteraan untuk pasangannya, untuk keluarganya. Itu nggak bisa dianggap sepele. Jadi jangan melihat segala sesuatu itu dari sisi negatifnya. Jangan merasa kamu hanya berjuang sendiri dalam hubungan ini. Dia pun sedang berjuang, walaupun tidak seperti apa yang kamu lihat, dalam arti dia nggak memberikan waktunya lebih banyak kepada hubungan ini. Bukan itu bentuk perjuangan dia dalam hubungan bersama kamu. Ya. Jangan bersikap tidak dewasa dalam arti hanya ingin dia memberikan perhatian kepada kamu saja, memberikan waktunya untuk kamu saja. Nanti kalau dia nggak bisa menghasilkan apa-apa, hidupmu pun seperti apa? Tidak ada jaminan untuk menjalani masa depan. Nanti kamu pun akan menyalahkan dia pada akhirnya apabila dia di sini harus bertanggung jawab dalam hubungan kalian, ya kan? Jadi energinya hari ini saya lihat dari Divine Guidance ini, berpikirlah rasional, ya. Dia mencoba untuk bisa memimpin dirinya dan juga menjadi pemimpin untuk komitmen kalian, dalam arti dia bisa tetap diandalkan untuk hubunganmu, dia bisa tetap memberikan kesejahteraan untuk hubungan kalian. Seperti itu. Berpikir rasional, nggak perlu berpikir hal-hal yang negatif, ya. Di sini semesta memberikan kartu Door to Personal Healing and Happiness. Nah, ini saya katakan tadi kan, bahwa saat ini kamu harus bisa kalau saya lihat di sini membuka dirimu, dalam arti belajar untuk menerima segala hal yang sudah terjadi di sini, ya. Dalam arti situasi hubungan kamu memang seperti itu. Dia sedang sibuk dengan pencapaian hidupnya, dan di sini kamu pun harus bisa memperbaiki situasi ini dengan
ya bisa dikatakan belajar untuk healing dari perasaan-perasaan negatif kamu, pikiran-pikiran negatif kamu. Ini healing personal, artinya untuk dirimu sendiri. Karena selama ini mungkin kamu berprasangka atau berpikiran yang bukan-bukan. Karena dia terlalu sibuk atau karena dia jauh dari kamu, maka kamu seperti berpikir yang bukan-bukan. Sekarang di sini adalah waktunya untuk kamu healing, untuk dirimu sendiri, termasuk itu pikiran-pikiranmu, ya. Dan berusahalah untuk membahagiakan diri. Jadi ini seperti sebuah pintu di mana kamu harus bisa membuka hatimu, membuka pikiranmu, ya, yang selama ini mungkin kamu seperti, maaf saja, seperti katak di dalam tempurung. Jadi melihat segala sesuatu itu seperti ada batasan, nggak bisa berpikir secara jauh, ya. Itu tentang ini saatnya kamu untuk memulai memperbaiki atau menyembuhkan pikiran-pikiran, hal-hal yang selama ini ada di dalam diri kamu terkait situasi hubungan kamu yang mungkin saat ini seperti berjarak dengan pasangan karena dia sedang fokus atau sedang menjalani apa yang menjadi tanggung jawab dia di sini, begitu. Energimu harus healing dari pikiran-pikiran negatif dan bawalah dirimu berbahagia, bergembira atau bersenang-senang. Agar apa ya? Untuk bisa keluar dari pikiran-pikiran negatif itu loh solusi yang diberikan oleh semesta. Dan kalau memang kamu di sini masih ragu, kamu bisa membicarakan sesuatu secara terbuka bersama pasanganmu, secara berdua, maksud saya berdua dengan pasanganmu. Dalam arti ini close encounters itu pembicaraan, ini kan tentang pertemuan tertutup ya, dalam arti seperti itu. Tetapi ini tentang pembicaraan yang lebih dekat, heart to heart. Begitu yang saya lihat. Energimu itu harus bisa melakukan pendekatan, ya. Kalau memang kamu perlu untuk sebuah penjelasan, perlu mengetahui dia lebih banyak, begitu, lakukan pendekatan, membicarakan segala sesuatu itu secara lebih dekat lagi dengan dia. Ketika apa ya? Ketika waktu-waktu yang kamu lihat di sini tadi kan saya lihat kamu tahu kapan kamu ada peluang untuk berkomunikasi, kapan kamu ada waktu, dia ada waktu untuk kamu dalam ya bisa dikatakan di sini dalam waktu luangnya. Ketika itulah kamu menyampaikan apa yang sebenarnya ingin kamu ketahui tentang dia, mengetahui agar ya antara kamu dengan pasanganmu pun semakin ada kedekatan. Bukan hanya menduga-duga, bukan hanya ya berpikiran negatif, menyangka atau menuduh semacam itu. Tanpa kamu ketahui ternyata dia di sini sibuk bekerja, dia sedang fokus untuk bisa mencapai sesuatu. Jadi kalau kamu memang merasa nggak tahu apa yang dia kerjakan, ya tanyakan. Ketika ada waktu kamu berdua dengan dia, itu untuk apa? Untuk mendekatkanmu lagi bersama pasanganmu. Jangan terlalu jangan terlalu membawa prasangka atau berpikiran yang bukan-bukan jika kamu dan pasanganmu berjarak di sini. Berjarak dalam arti mungkin ini kalau saya lihat energinya mungkin ada pasangannya yang kerjanya jauh ya. Jadi kamu LDRan bisa jadi, atau ini bisa saja energi pasanganmu memang yang kurang waktunya untuk hubungan kalian, kurang memberikan waktunya untuk relationship kalian. Tetapi dia sebenarnya di sini sedang fokus untuk sebuah pencapaian, dan pencapaian itu adalah untuk kebahagiaan hubunganmu juga nantinya. Oke, seperti itu yang saya lihat bacaan Divine Guidance untuk kali ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan. Ketemu lagi untuk bacaan Divine Guidance berikutnya.